menghitung setengah dari strukturnya saja, gitu. Ya, jadi setengah dari struktur maksudnya adalah kalian dapat menghitung di segmen yang bagian kirinya saja atau segmen bagian kanannya saja. Ngerti ya? Jadi kalau misalkan saya lihat lagi di sini nih, kita bisa menghitung S1, S2, S3, S4, S5, S6, dan S7. Atau kita menghitung dari S13, 12, 11, 10, 9, 8, dan 7. Jadi itu ada dua perbedaan. Ya. Sebentar, saya ada telepon dulu sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, seperti yang tadi saya bilang, jadi di sini kita bisa menghitung setengah bagian saja. Ya, di sini seperti yang tadi saya bilang, ini bisa kita bisa menghitung menggunakan metode titik kumpul atau join method, atau kita menggunakan section method atau potongan atau reader gitu. Di sini diminta untuk menghitung setiap gaya batang yang bekerja pada konstruksi rangka batang ini. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini gambar potongan yang terjadi. Jadi di sini ada beberapa potongan ya. Kalau misalkan kalian perhatikan di sini, saya mulai dari kiri. Cara untuk memotong satu struktur itu, kita harus memotong dari bagian terluar sampai bagian terluar juga. Nah, dengan syarat jumlah batang yang tidak diketahui itu pun maksimum 2. Jadi tidak boleh lebih dari 2 ya. Jumlah batang yang tidak diketahui maksimum 2. Jadi kalau misalkan kita lihat yang pertama ini, contoh yang pertama ini kan ada potongan 1 dari sini ke sini. Ya. Di sini melintasi batang S1 dan batang S2. Nah, batang S1 dan S2 ini yang kita tidak ketahui. Oleh karena itu, kita bisa menghitung menggunakan potongan ini. Nah, kemudian potongan kedua, bisa saja saya menggunakan potongan yang kedua itu langsung di S4, S5, S6. Tetapi kalau kita langsung memotong di sini, berarti ada 3 batang yang tidak kita ketahui. Oleh karena itu, potongan kedua itu dimulai dari sini, dari memotong S1, memotong S3, dan memotong S6. Ini potongan kedua. Jadi potongan kedua ini, S1 kita udah ketahui dari potongan yang pertama. Dari potongan kedua ini yang kita cari adalah S3 dan S6. Jadi ada 2 batang yang akan kita hitung, S3 dan S6. Nah, berarti kan di sini kita udah tahu S2, S1, S2, S3, S6. Selanjutnya lagi, geser lagi, kita lari ke batang 3. Batang 3 ini melintasi 3 batang, S4, S5, dan S6. Tetapi S6 sudah diketahui. Jadi yang dihitung melalui potongan 3 ini adalah S4 dan S5. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, di sini kita bisa menghitung dari potongan yang ini, potongan 4 ini.
Nah, potongan 4 ini melintasi S6, S5, dan S7 dan S8. Jadi di sini ada 4 batang sebenarnya yang dipotong. S5 dan S6 sudah diketahui, di sini kita bisa menghitung S6, S7, dan S8. Nah, persyaratannya adalah, yang tadi saya katakan, ketika kita membuat potongan itu, kita harus memastikan bahwa potongan itu melintasi batang-batang dari batang terluar sampai batang terluar. Jadi, kalau misalkan seperti ini, contohnya saya hanya melakukan misalkan, sebentar, halo.
Oke, sorry kepotong. Kita lanjut lagi. Jadi ini tadi yang saya katakan. Di sini kita ada 4 potongan. Nah, yang di bagian kanan ini pun sebenarnya sama seperti potongan yang bagian kiri. Perbedaannya adalah kita ini menghitung dari bagian kanan, tetapi untuk bagian kiri ketika kita sudah menghitung dari 4 potongan ini, otomatis nilai S2 ini akan sama dengan nilai S13 ya. Jadi di sini kita lihat S2 ini nilainya akan sama dengan S13. Kemudian S1 nilainya ini akan sama dengan S12 di sini. Bentar saya ganti warna mungkin agak untuk lebih. Nah, kemudian di sini pun misalkan S5 ini akan sama dengan S9, S6 nilainya sama dengan S10. S3 ini nilainya akan sama dengan S11. Kemudian S4 sama dengan S8. Ya, jadi ini karena ini simetris, jadi hasilnya ini akan sama. Nah, sekarang kita akan melihat cara perhitungannya. Langkah pertama, sebelum kita masuk ke perhitungan, kita hitung dulu reaksi perletakannya. Jadi reaksi perletakannya ini karena hanya ada beban yang bekerja sebesar 4 ton total di sini. P di tengah ini 2 ton, P di kiri dan di kanan ini 1 ton. Jadi ini otomatis nilai reaksi perletakannya pun sama, 2 ton dan 2 ton di bagian kiri dan di bagian kanan. Nah, kita masuk ke satu-satu. Kita akan lihat tinjau dari potongan pertamanya dulu ya. Nah, ini kita lihat potongan pertama. Saya gambar sebagai satu potongan yang saya menggambar potongan dan batang-batang yang ada di potongan ini. Jadi, kalau kita lihat di sini, potongan pertama ini, jaraknya ini 4 meter ke yang horizontal dan vertikalnya pun 4 meter. Nah, kemudian saya menggunakan, di sini kita lihat, yang kita ingin cari itu adalah S1 atau S2. Jadi ada 2 ya. Ada 2 yang ingin kita tahu yaitu S1 dan S2. Nilai ini dan nilai S2 ini yang ingin kita ketahui. Nah, di sini kita bisa langsung menggunakan ada 2 cara sebenarnya. Kita bisa menggunakan sigma momen di titik C, sigma momen di titik C atau sigma momen di titik F. Jadi ada 2 cara untuk membuat untuk menghitung S1 dan S2. Kenapa sigma momen di titik C dan titik F? Kita lihat arahnya. Arah S1 ini menuju ke titik C. Jadi otomatis ketika kita menggunakan sigma momen di titik C, nilai S1 ini 0. Kita bisa mendapatkan nilai S2. Yang kedua, ketika kita pakai sigma momen di titik F, S2 ini, batang S2 ini menuju ke titik F. Jadi otomatis yang akan ada tuh yaitu S1-nya saja. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Untuk pertama, saya menggunakan sigma momen di titik F. Sigma momen di titik F ini otomatis akan ada penjabaran gaya di sini ya. Di sini ada penjabaran gaya, berarti ada S1 yang ke arah vertikal, seperti ini. Ada juga S1 yang ke arah kanan. Ini nilai S1-nya dijabarkan, jadi ada yang vertikal dan ada yang horizontal. Yang pertama berarti RA ini dikalikan jaraknya, 2 dikalikan 4, ditambah dengan S1, searah dengan jarum jam juga, S1 dikalikan sin 45, karena ini sudutnya kebetulan 45, dikalikan dengan jaraknya juga, kalikan 4. Nah, didapat nilai, kita hitung sini, didapat nilai S1-nya ini adalah minus 2,83 ton. Jadi nilai S1 ini minus. Minus artinya, kalau misalkan saya gambarkan lagi ini, posisinya itu, panahnya itu harusnya berlawanan arah atau mendekati titik. Ini minus. Jadi panah S1-nya itu seperti ini. Ya. Atau artinya batang yang terjadi ini adalah batang tekan minus ya. Kemudian yang kedua kita menggunakan sigma momen di titik C. Sigma momen di titik C sama dengan 0, berarti nilai S1-nya ini nggak ada. Adanya RA 2 ton dikalikan jaraknya, yaitu sebesar 4 meter. Ditambah lagi dengan S2.
sorry, ini harusnya dikurang ya. RA ini, sigma momen terhadap C. RA ini positif, kemudian S2-nya ini harusnya negatif, karena S2-nya kan ke arah kanan nih. S2-nya negatif ini. Negatif, S2 dikalikan 4. Ini harusnya tandanya negatif yang ini, ada kesalahan ya. Ini harusnya negatif. Kemudian masukkan 2 dikalikan 4, minus S2 dikalikan 4 juga. Pindah arah, S2-nya ini dikalikan 4, didapat nilai S2-nya ini 2 ton. Sorry, ini harusnya berarti minus 2 ton nih. Karena ini kan harusnya RA ini positif, sedangkan S2 ini negatif. Jadi ini harusnya nilainya S2 ini adalah minus 2 ton. Ini ada kesalahannya di sini sedikit. Ini minus 2 ton, atau gayanya pun gaya tekan sebenarnya yang terjadi. Nah, di sini kita udah tahu di nilai S1 dan S2 ya. Nilai S1-nya di sini berarti tekan seperti ini. Nilai S2 pun di sini berarti tekan. Nah, seperti ini. Nah, sekarang selanjutnya kita lari ke potongan 2. Potongan 2 itu memotong dari S1, S3, dan S6. Nah, kita lihat, yang ingin kita cari adalah S3 dan S6. Berarti, sigma momen yang kita gunakan itu, kita bisa mengacu ke sigma momen di titik C, atau sigma momen di titik G. Jadi ada dua ya, bisa pakai sigma momen di titik C, satu lagi bisa juga pakai sigma momen di titik G untuk menghitung S3 dan S6. Nah, pertama kita menggunakan sigma momen di titik C. Sigma momen di titik C berarti nilai S1 ini nggak ada. Nilai S3 pun tidak ada. Yang ada di sini adalah RA. RA dikalikan jaraknya positif, dikalikan 4 meter, ditambah, sorry, ini pun harusnya negatif nih, minus S6 dikalikan 4, karena ini berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi S6 dikalikan dengan 4, minus S6 dikalikan 4. Ini harusnya negatif juga nih. Ya, minus S6 dikalikan 4. Didapat nilai RA-nya ini kan tinggal dimasukkan, 2 dikalikan 4, dikurangi S6 dikalikan 4, berarti dapat nilai S6 kalikan 4, sorry, S6 dikalikan 4, pindah ruas, S6 dikalikan 4 sama dengan 4 kalikan 2, berarti nilainya positif, benar. Ini nilainya tetap positif, 2 ton, gaya tarik. Berarti ini adalah gaya tarik. Nah, seperti ini. Gaya tarik untuk S6-nya. Jadi saya curiga ada kesalahan di titik S2 ini, S2 RA positif, S4-nya ini negatif. Oh, ini nilainya benar. Nilainya karena ini negatif, kan ini harusnya negatif nih. Yang bagian sini negatif, bagian sini negatif, berarti pindah ruas itu dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Berarti ini pun nilainya, sebentar, ini saya hapus. Nah, berarti nilai yang ini pun adalah positif ya. Nilai S2 ini pun positif. Ini nilai yang negatif itu, ini udah benar nilainya positif berarti ya. Hanya ini tandanya saja, ini harusnya negatif dan negatif. Yang ini pun negatif dan negatif. Nah, selanjutnya, kita udah tahu S2, S1 ini tadi negatif, S2 dan S6 ini positif. Sekarang kita menghitung S3 menggunakan sigma momen di titik G sekarang. Kita menggunakan sigma momen di titik G ya. Jadi pertama ada RA, positif juga, 2 dikalikan 8. Kemudian ada S3 di sini, S3 positif, ditambah S3 dikalikan 4.
kemudian ditambah lagi ada S1. Jadi S1 ini kalau kita jabarkan, ini kan ada S1 yang ke arah sini, ada S1 yang ke arah atas ya. Jadi ada dua S1, S1 vertikal dan S1 horizontal. S1 yang horizontal ini otomatis kalau ke titik G ini 0. Yang ada adalah S1 yang arah vertikal seperti ini. Berarti S1 dikalikan dengan sin 45 dikalikan jaraknya juga, yaitu 8. Nah, sekarang kita hitung, tinggal dimasukkan 2 dikalikan 8 ditambah S3 dikalikan 4, minus 2 dikalikan 8. Nah, didapat nilai S3-nya itu adalah 0. Berarti nilai di sini adalah 0. Artinya ya, gaya batangnya di sini tidak memiliki gaya ya di sini. Nah, sekarang kita udah tahu S1 udah tahu, S2 udah tahu, S6 udah tahu, S3 udah tahu. Sekarang kita lari ke potongan berikutnya, yaitu potongan ketiga di sini. Nah, untuk potongan ketiga, tadi kan yang ini tadi kita udah tahu, yang ini tadi negatif. Kemudian yang tadi ini adalah positif. Ini kan positif. Sedangkan yang ini 0. Ya, ada 4 batang yang kita ketahui. Tuh, 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya, di sini kita menghitung untuk S4 dan S5. Ya, Kak. Garis yang ketiga ini kan potongannya melintangi S4, S5, dan S6. Tapi S6 kita udah tahu. Jadi kita menghitung S4 dan S5. Kita lihat, S4 ini menuju ke titik D. S4 ini menuju ke titik D. Dan S6, S5 ini ke titik G. Jadi kita pakai sigma momen di titik D dan menggunakan sigma momen di titik G. Pertama kita pakai sigma momen di titik G untuk menghitung S4. Ya, sigma momen di titik G berarti ada nilai RA lagi masuk 2 dikalikan 8 ditambah dengan S4. S4-nya ini dikalikan dengan 4. Kemudian minus P1 ini, P yang 1 ton ini ikut. Minus 1 ton dikalikan dengan 4. Nah, didapat nilai di sini, S4-nya itu dapat nilai minus 3 ton. Jadi, nilai S4 di sini minus. Artinya dia menekan atau gaya tekan yang terjadi. Minus 3 ton. Nah, selanjutnya lagi kita menghitung sigma momen di titik D. Sigma momen di titik D. Nah, sigma momen di titik D berarti ada RA, yaitu 2 ton, dikalikan dengan jaraknya 8, minus P1 yang 1 ton ini dikalikan dengan 4, kemudian ada minus S5. Jadi S5 ini pun dijabarkan lagi ya. Jadi ada S5 yang ke arah sini dan S5 ke arah sini. Nah, karena sigma momen di titik D berarti yang ada itu sigma S5 yang vertikal yang ke arah bawah. Nah, minus S5 dikalikan cos 45 dikalikan jaraknya juga, kalikan 4. Ada lagi satu lagi S6. S6 pun ini dijabarkan pakai warna coklat. Jadi ini untuk S5, satu lagi ada S6. Oh, sorry, S6 bukan yang dijabarkan. S6 di sini adalah yang bagian bawah ini. Minus juga terhadap titik D ini. Minus S6 dikalikan dengan jaraknya, yaitu 4. Ya, didapat nilai di sini adalah S5-nya adalah positif 1,41. Jadi S5 di sini adalah positif. Di sini positif berarti menjauhi titik. Nah, sekarang kita udah tahu S1 udah tahu, S2 udah tahu,
S3 udah tahu 0, S4 udah tahu, S5 udah tahu, S6 udah tahu, tinggal yang bagian sini, S7 ini, yang kita ingin hitung. Nah, ini menggunakan potongan 4. Nah, kita lihat di sini. Di sini melintasi S7 dan S8. Nah, karena ini simetris, nilai S8 ini harus sama dengan nilai S4 sebenarnya. Jadi untuk kontrol, nilai S8 ini harus sama dengan nilai S4. Nah, tapi kita bisa menghitung dulu untuk yang S7 dan S8-nya ya di sini. Nah, kita menghitung dulu S8 sekarang. Kita lihat S7 ini menuju ke titik G di sini. S7 menuju ke titik G, S8 menuju ke titik E. Jadi kita pakai sigma momen di titik G dan sigma momen di titik E ya di sini. Pertama sigma momen di titik G. Kita pakai RA kalikan jaraknya 8, RA kalikan 8, kemudian ada minus, ini harusnya minus nih, minus P1 kalikan 4, minus P1 dikalikan 4 jaraknya, ditambah dengan S8 ya, positif, S8 dikalikan dengan 4 di sini. Ya, ditambah S8 dikalikan dengan 4, sama dengan 0. Nah, kemudian kita tinggal masukkan di sini 2 dikalikan 8, kemudian ini minus 1 dikalikan 4, ditambah S8 dikalikan 4. Jadi ini 16 dikurangi 4 berarti 12. S8 kalikan 4 ini pindah ruas, jadi minus 12. S8 sama dengan minus 3 ton. Berarti nilai S8 di sini adalah minus 3 ton. Kita lihat, nilai S8 harus sama dengan nilai S4. S4 kita ini adalah minus 3 ton juga, gaya tekan juga. Berarti kontrol ini sudah tepat. Nilai ini sudah tepat. Karena ini harus sama nilainya. Karena ini simetris yang tadi saya katakan, nilai S4 ini harus sama dengan nilai batang sebelahnya, S8. Jadi nilainya ini sama, minus 3 ton, ini pun minus 3 ton, gaya tekan. Nah, kemudian yang terakhir kita hitung untuk S7. Untuk S7 ini, kita menggunakan sigma momen di titik E. Ya, sigma momen di titik E di sini. Pertama RA, 2 ton dikalikan dengan jaraknya yaitu 12 meter. Kemudian minus P1 dikalikan 8. Kemudian minus lagi P2 dikalikan dengan 4. Minus lagi di sini ada nilai S5 di sini ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada potongannya kan seperti ini. Berarti di sini ada nilai S5 horizontal dan nilai S5 vertikal di sini. Nah, karena ini menuju ke titik E, berarti nilai yang ada itu adalah nilai S5 yang ke arah vertikal ke bawah. Minus juga. Minus S5 dikalikan cos 45 kalikan jaraknya, yaitu 8. Kemudian minus lagi S6 di sini, yang ke arah kanan, dikalikan dengan jaraknya pun 4. Ditambah lagi ada S7. S7 ini, yang ke arah bawah ini, kalikan jaraknya, yaitu 4. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada beberapa gaya yang harus kita hitung. Nah, ini gaya-gaya yang asumsi. Nah, gaya ini harus masuk atau harus menuju ke titik E. Jadi yang tadi saya bilang ada RA pertama, ada nilai RA, kemudian ada nilai P1 juga, kemudian ada nilai P2 yang 2 ton ini masuk, kemudian nilai S5 yang vertikalnya saja, karena yang horizontalnya ini menuju ke titik E, kemudian ada S6 yang ini, S6, kemudian ada juga S7 yang ini. Nah, S8 ini karena menuju ke titik E tidak masuk. Nah, ini tinggal dimasukkan nilainya. Didapat nilai S7-nya itu adalah minus 2 ton. Jadi di sini kita dapat nilai S7-nya itu adalah negatif. Berarti ini tekan.
gaya tekan. Nah, kalau misalkan kita lihat strukturnya kan ini kita udah hitung sampai setengah gitu. Nah, struktur yang bagian kanan pun sama persis. Berarti nilainya ini, kalau misalkan saya digambarkan di sini, ini kan ada garis seperti ini lagi ya. Nah, ini kan garis yang ada di sebelah kanannya. Berarti kita dapat lihat di sini, karena ini strukturnya simetris seperti yang tadi saya bilang, nilai S5 ini tuh sama dengan batang yang ini. Batangnya S4 sama dengan batangnya ini. Batang S6 sama dengan batang yang ini. Batang S3 ini sama seperti batang yang ini juga. Batang S1 sama seperti batang yang bagian kanan. Batang S2 sama seperti batang yang bagian sini juga. Nah, jadi kalau kita lihat, sorry, yang ini harusnya S3 ini sama seperti batang yang sini. Nah, makanya kita cukup menghitung setengah struktur saja, sehingga di bagian bawahnya ini kita udah bisa langsung mendapatkan semua batang yang ingin kita hitung. Nah, di sini. Jadi, nilai batang S1 ini tabelisasinya, nilai batang S1 ini sama dengan batang S12. Ya, jadi nilai S1 ini sama dengan nilai S12. Kemudian S4 ini sama dengan nilai S8. Kemudian yang ini S12 sama dengan nilai S13. S5 ini sama dengan nilai S9. Kemudian S6 di sini sama dengan nilai S10. Ya, kalau misalkan kita lihat di struktur aslinya yang ini, nah struktur aslinya ini berarti S1 sama dengan S12, S2 sama dengan S13, S6 sama dengan S10, S3 sama dengan S11, S5 sama dengan S9, S4 sama dengan S8. Nah, sedangkan S7 ini karena hanya ada satu di tengah, dia tidak ada temannya ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan mungkin untuk metode ini? Tidak ada yang mau ditanyakan? Masih belum, Pak. Masih belum ya, oke. Oke, kalau misalkan masih belum, kalian coba kerjakan untuk